Teman-teman semua, kita mulai belajar lagi ya tentang apa yang harus kita lakukan saat market tutup ini. Ini merupakan strategi dan tips penting agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Isi dari materi ini yang pertama adalah tentang pentingnya aktivitas setelah jam trading ya, setelah kita jual beli atau kita investasi. Kemudian yang kedua, strategi tanpa memantau chart. Jadi ya aktivitas lain agar waktu kita benar-benar bermanfaat. Yang pertama, pentingnya aktivitas setelah jam trading. Kita dapat mengelola portofolio dengan melakukan evaluasi kinerja investasi, karena evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa baik portofolio kita bekerja. Apakah itu akan menghasilkan atau justru akan mengurangi atau merugikan. Itu dapat untuk menentukan strategi investasi apa besok yang akan kita lakukan. Apakah masih relevan untuk kita tahan atau saatnya kita lepas. Nah, itu pentingnya evaluasi dilakukan. Kemudian penyesuaian alokasi aset. Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil agar hasilnya lebih banyak, tentunya agar kita lebih menguntungkan, dan memastikan portofolio tetap aman sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko. Kalaupun ada loss ya tidak terlalu banyak dan bisa diminimalisir, dan kalaupun profit bisa kita lakukan peningkatan. Kemudian lakukan riset dan analisis. Dengan cara apa? Mempelajari berita pasar ya. Berita-berita kita baca, informasi apa yang berpengaruh, sentimen apa yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan suatu harga saham di trading kita. Kemudian mempelajari beritanya. Hal ini dapat membantu investor tetap update dengan informasi terbaru yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan arah pasar ke depan. Kemudian lakukan analisis tren dan pergerakannya. Trennya sedang naik atau turun, bullish atau bearish, itu harus kita perhatikan. Analisis tren dan pergerakan pasar ini memungkinkan investor untuk memahami pola yang ada serta memprediksi potensi pergerakan harga di masa depan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 2. Kalau strategi ini strategi yang tanpa memantau chart ya, sehingga tidak selalu melihat grafik atau melihat candlestick dan lainnya. Kita lihatnya di sentimen. Fokus pada fundamental. Ketika fundamental perusahaannya bagus, ini penilaian perusahaan dan sektornya itu ya tidak terlalu signifikan akan membuat kita galau. Penilaian perusahaan dan sektor ini melibatkan analisis laporan, keuangannya bagaimana, kinerja historisnya bagaimana, dan posisi pasar untuk memahami nilai intrinsik dan potensi pertumbuhan investasi. Termasuk perhatian kita terhadap manajemennya. Siapa orang-orang di balik pengelolaan usaha tersebut, orang yang track recordnya baik atau yang kurang baik, itu perlu diperhatikan. Dan memahami kondisi ekonomi makro. Memahami kondisi ekonomi makro ini mencakup analisis indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga,
dan tingkat pengangguran yang mempengaruhi iklim investasi kinerja pasar secara keseluruhan. Aktivitas edukasi dan pengembangan diri ini juga perlu dilakukan. Untuk apa ya? Untuk meningkatkan wawasan, untuk meningkatkan kewaspadaan juga. Dengan cara apa? Dengan mengikuti seminar, mengikuti webinar, membaca buku dan artikel terkait investasi, termasuk menonton video ini dan video-video lainnya, yang mana itu dapat meningkatkan pengetahuan dan potensi pengembangan diri kita semua. Mengikuti webinar dan seminar itu akan memberikan kesempatan untuk belajar dari para ahli, berdiskusi tentang tren pasar, mendapatkan wawasan yang dapat meningkatkan keputusan investasi. Kemudian membaca buku dan artikel terkait investasi tentunya akan membantu dalam memperdalam pengetahuan tentang strategi, analisis fundamental, dan tips dari investor berpengalaman yang dapat diterapkan dalam praktik nyata. Demikian kiranya sedikit informasi tentang waktu yang digunakan pasca melakukan trading atau investasi, sehingga dapat menjadi penguat alat untuk melakukan transaksi di hari-hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.